buat kami. Ayo merapat di 105,6 FM. Tempatnya paling pas. Radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Dengerin musik, dengerin cerita. Radio kami bikin hari ceria. Dengerin musik, dengerin cerita. Radio kami bikin hari ceria. Mau mulai usaha, yuk jangan ditunda. Tips and trick bisnis, jadi solusi praktis. Langkah kakimu, bangun masa depanmu. Pusing memulai bisnis, ya Bismentin Baraka. Hai, halo Met, selamat siang buat kamu semua yang lagi dengerin radio kami 105,6 FM. Balik lagi bareng aku Elviani Intan Saputri di Bismet Talks, program yang selalu jadi teman kamu tiap minggu. Ingat ya, kalau pusing memulai bisnis, ya Bismetin aja. Siapa nih yang lagi dengerin kita sambil rebahan, atau ada yang lagi makan siang, atau jangan-jangan ada yang masih kejar deadline tugas atau kerjaan kantor? Tenang aja Mets, apapun kegiatan kamu, semoga siaran siang hari ini bisa jadi teman setia dan bikin kamu lebih semangat lagi dan lagi. Mets, aku mau tanya dulu ya, pernah gak sih kamu kepikiran buat mulai suatu usaha atau pengen punya penghasilan tambahan? Pengen coba ide kreatif tapi udah keburu takut duluan, atau takut gagal, takut rugi, takut ditertawakan sama orang lain. Padahal gagal itu wajar banget loh dalam proses bisnis. Bukan akhir segalanya, malah jadi titik awal buat kita belajar dan lebih kuat lagi. Dan spesial banget di siang hari ini, kita bakal ngobrol bareng sama seseorang wirausahawan yang udah ngerasain jatuh bangun dalam bisnis. Nah, yaitu Muhammad Solahuddin Ayub. Biar lebih akrab nih Kak, kita tanya dulu nih ya. Kakak biasanya dipanggil apa nih Kak? Kak Ayub kah? Kang Ayub kah? Atau apa nih? Boleh dipanggil Kak, boleh dipanggil Kang. Gimana nyamannya aja. Oke, Kak Ayub aja kali ya, biar Boleh. lebih akrab. Kita panggil Kak Ayub aja nih, Mets. Halo Kak Ayub, apa kabar siang hari ini? Halo juga, alhamdulillah baik, tetap semangat terus. Oke, alhamdulillah. Seneng banget bisa ngobrol langsung sama Kak Ayub di studio radio kami. Dan sesuai tema kita hari ini nih Kak, kita bakal bahas mulai bisnis tanpa takut gagal bareng Kak Ayub. Jadi pastiin untuk Mets-Mets yang ada di rumah untuk stay tune dari awal sampai akhir, karena episode ini bakal daging banget. Bakal banyak cerita dan insight berharga buat kamu yang lagi galau mau mulai bisnis. Mau mulai usaha, yuk jangan ditunda. Tips and trick bisnis, jadi solusi praktis. Langkah kakimu, bangun masa depanmu. Pusing memulai bisnis, ya Bismentin Baraka. Mets, kalau kita ngomongin soal bisnis, banyak banget orang yang cuma lihat hasil akhirnya aja. Tapi dia nggak tahu nih prosesnya kayak gimana, susahnya kayak gimana. Misal, lihat toko ramai, punya omset yang besar, terus ngomong nih Kak, enak ya jadi pembisnis, padahal di balik itu kan pasti ada perjalanan yang panjang ya Kak ya, dan nggak kelihatan sama kita gitu. Kayak gunung es yang kelihatannya cuman puncaknya aja, padahal bagian besarnya itu ada di bawah air. Nah sekarang aku mau tanya dulu untuk match-match yang ada di rumah, coba bayangin deh sama kalian, kalau kalian ini lagi jalan di mall, lihat brand fashion atau kedai makanan yang rame banget pengunjungnya, pasti kepikiran simple, wah Sultan nih yang punya bisnis. Tapi jarang ada yang tahu kalau dulunya mereka pun mulai itu semua dari nol, atau bahkan pernah rugi besar di awal. Nah, bicara soal perjalanan,
Kak Ayub juga pasti punya cerita nih, Mets. Kak Ayub boleh ceritain nggak ke pendengar kita yang ada di rumah, sebenarnya apa sih motivasi utama untuk Kak Ayub memutuskan untuk buat terjun ke dunia bisnis? Oke, siap. Motivasi utama untuk terjun ke dunia bisnis berarti ya Kak ya. Kalau di throwback saya mulai usaha pertama itu 2014. 2014 itu berarti SMP kelas 2. 2014 itu kondisinya Indonesia sedang krisis lah. Sedang banyak pro kontra. Karena ada waktu itu Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo itu punya proyek mau bikin jalan tol. Tapi di sisi lain banyak yang kontra karena dipikirnya anggarannya lebih baik untuk masyarakat kita yang masih kekurangan air, kekurangan sekolah dan segala macamnya. Kan banyak pro kontra tuh di TV-TV. Yang sering menang di TV itu yang kontra. Saya waktu itu mikirnya, oh mungkin karena banyak yang kontra ini gak bakal jadi nih tolnya. Tapi ternyata tolnya tetap jadi dengan segala pro kontranya. Betul. Saya berpikir lebih dalam lagi karena waktu itu cuma kelas 2 SMP ya. Saya mikirnya, oh mungkin permasalahannya bukan di jalan tol atau di sekolahnya. Permasalahannya kita nih miskin gitu. Jadi saya berpikirnya, ya udahlah, gimana caranya saya punya uang yang banyak. Waktu itu karena masih idealis banget. Alhamdulillah sampai sekarang insya Allah masih tetap idealis. Sampai sekarang saya masih mikir juga gimana caranya kita punya sumber daya yang banyak, kita punya kapital yang banyak sehingga ketika nanti ada pilihan seperti tadi ya, jalan tol atau sekolah, kita bisa bayarin dua-duanya gitu. Ketika negara tak mampu pun kita yang bayar, maksudnya gitu. Itu tujuan utama sampai sekarang masih itu tujuannya. Berarti udah lumayan lama ya Kang ya, 2014. Sudah lumayan. Terus kakaknya 11 juga tahun. baru SMP waktu itu. Ya. Wah, keren sih, keren banget. Menarik banget ya Kak. Ternyata motivasi setiap orang itu bisa beda-beda tentunya. Betul. Nah, ada yang karena passion, ada yang alasan tadi mungkin Kakak, ada yang karena kebutuhan, atau malah yang iseng nih, iseng pengen mulai terus malah jadi jalan rezeki buat kita pribadi. Terus kalau dengar tadi, Kak Ayub pertama kali jalanin usaha apa ya dan kenapa pilih usaha itu? Pertama, nah ini mungkin bisa jadi insight buat teman-teman ya. Jadi ada bisnis, ada dagang. Kalau dagang itu kan berjualan. Kalau bisnis itu asal katanya dari busy, kesibukan. Jadi menyibukkan diri. Kalau dagang mah dari ini campur Sunda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau dagang, kalau dagang mah dari SD juga sudah mulai berdagang. Karena kondisi ekonomi perlu uang jajan tambahan tuh harus dagang. Tapi mulai berbisnis itu di 2014 Oktober itu bubur jagung. Kita mulai mikirin brand, terus mulai ada logo, ada kemasan, punya medsos. Kalau sebelumnya ya reseller, bikin cilok gitu ya. Terus dari snack-snack ringan, beli satu bal, kita bungkus kecil-kecil. Itu masih dihitungnya dagang. Tapi awalnya kita ke bubur jagung waktu itu karena melihat kalau di sekolah saya tuh ada prakarya dulu. Ya, nah, di prakarya tuh ada praktek bikin makanan dari umbi-umbian. Nah, umbi-umbiannya yang saya pilih yang jarang tuh jagung. Jadi bikinlah bubur jagung waktu itu. Banyak yang suka, awalnya saya ngasih, lama-lama yang dikasih nggak kebagian. Akhirnya ada yang nyeletuk, guru satu waktu itu, Ustadz Deden namanya. Yuk, sisain, Ustadz beli. Ya sudah, jadi dijual semua. Jadi dijual semuanya. Dijual semua. Kebetulan dagangnya praktek prakarya awalnya. Oke, berarti mulainya itu dari ya mata pelajaran dari Mata sekolah pelajaran. harus kita tuh harus bikin ini, bikin itu. Karena saya juga dulu SD gitu nih Kak. Oh, sama. Iya, jadi entah itu bikin sabun lah, terus waktu itu bikin telur asin apa, terus karena banyak yang suka terus disuruh ya udah deh jualan aja gitu. Tinggal Banyak dilanjutin yang itu, Kak. tinggal dilanjutin. Oke. Nah, dari hal itu yang tadi Kakak udah sebutin, pantas itu bisa jadi pintu masuk ke dunia bisnis ya Kak ya. Tapi Mets, yang namanya baru mulai, pasti kan ada aja tantangannya nih Kak. Ada aja rintangannya, hal-hal pasti yang agak menghambat kita gitu ya. Nah Kak Ayub, boleh ceritain lagi tantangan terbesar waktu Kak Ayub mulai merintis itu apa sih Kak? Boleh spill deh, sedikit-sedikit. Tantangan terbesar yang mungkin buat anak muda ini ya, itu biasanya di gengsi, di malu. Betul. Terus kalau misalnya kita tidak ada teman untuk, saya dulu keliling tuh ngider Kak. Jadi dari rumah bawa box plastik ke kelas-kelas tuh ngider. Kalau nggak ada teman tuh malu memang.
Tapi memang harus bertahap. Yang saya rasakan waktu itu paling berat itu justru langkah pertama. Ketika kita untuk mencoba di awal tuh paling susah. Oke. Nanti ketika udah langkah kedua, langkah ketiga tuh hanya tinggal mengulang langkah pertama tadi. Tapi saya mikir juga, saya sempat konsultasi dengan guru-guru saya, senior-senior saya yang sudah mulai terjun usaha lebih dulu. Menurut mereka justru anak muda ini jadi privilege. Yang masih kuliah, yang masih SMP, SMA itu privilege. Karena semakin lama kita mulai usaha, itu justru malah semakin malu. Dulu saya SMP malu nih. Saya kebayang kalau sekarang saya sudah lulus kuliah, masih ngider ke rumah warga itu kayaknya lebih malu lagi gitu. Jadi saya mikirnya kalau tidak sekarang ya makin lama makin rugi. Jadi saya manfaatkan privilege anak muda, waktu yang kita punya, jadi start lebih awal. Paling berat tuh langkah pertama. Langkah pertama itu paling berat ya. Paling berat. Tapi aku juga setuju sih Kak. Gen Z itu emang hambatan atau yang tadi hal yang bikin kita terhambatnya itu gengsi gitu. Kadang malu, terus apalagi teman-teman kan ada yang bully lah atau apa, kita jualan sedikit wah diomongin gitu ya. Karena itu sih benar yang bikin kita down-nya tuh di situ. Oke, lanjut. Kita bisa belajar banyak nih Kak dari cerita Kak Ayub. Kalau perjalanan bisnis itu nggak pernah mudah tentunya. Selalu ada motivasi, usaha pertama, tantangan, dan juga momen gagal. Tapi yang bikin bedanya ada keinginan untuk tetap jalan. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita ya Kak. Kita Betul. tuh mau terus lanjut atau ya udah orang mau ngomong apa juga ya udah gitu kan, nggak peduli gitu. Iya, iya. Dan itulah yang ngebedain pembisnis sejati sama yang cuman mimpi. Jadi buat kamu Mets yang di rumah yang lagi dengerin, jangan malu buat mulai dari nol. Jangan malu kalau masih belajar, karena banyak pengusaha besar juga pernah ada di titik itu. Kalau kamu yang lagi dengerin sekarang ngerasa baru di titik awal, jangan minder ya, jangan malu. Banyak pengusaha besar pun pernah ngalamin jatuh bangun yang sama. Bahkan Kompas pada tahun 2024 menulis banyak UMKM gagal dapat pembiayaan bank hanya karena laporan keuangannya tuh nggak rapih Kak. Jadi kalau kamu masih belajar itu normal banget. Yang penting jangan pernah berhenti. Oke Mets, kita udah masuk ke bagian seru di awal. Dan abis ini biar semangat kita naik lagi, kita bakal puterin lagu nih Kak yang penuh energi dan optimis. Ini dia High Hopes dari Panic at the Disco. Happy listening Mets. Mau mulai usaha, yuk jangan ditunda. Tips and trick bisnis, jadi solusi praktis. Langkah ke timu, bangun masa depanmu. Khusus memulai bisnis, ya bismentin baraka. Wah, lagu tadi High Hopes dari Panic at the Disco bikin semangat kita naik lagi. Aku suka banget sama pesan dari lagu ini. Intinya, kita itu harus punya harapan tinggi dan tetap optimis meskipun jalan di depan kita yang kita pilih itu penuh rintangan. Dalam bisnis pun sama, kadang orang lihat rintangan dan takut gagal duluan, padahal justru rasa takut itu yang nunjukin kalau kita lagi mau melangkah ke sesuatu yang lebih penting. Jangan sampai takut bikin kita berhenti, tapi jadikan takut sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih berani. Nah sekarang kita lanjut ngobrol lagi lebih dalam sama Kak Ayub. Kak, pernah gak sih ngerasain takut gagal untuk atau sebelum mulai usaha? Kalau takut gagal kayaknya sering. Bahkan kalau bisa dibilang setiap kali setelah jualan tuh kan saya suka ke pasar ya. Setiap kali mau ke pasar tuh takut besok gimana, apa nggak laku gitu. Jadi kayaknya rasa takut itu udah kayak temen sehari-hari lah. Setiap kali kita mau jualan takut, setiap kali kita mau belanja takut apa kelebihan, nanti stoknya nggak habis atau gimana. Jadi sudah berdamai dengan rasa takut itu lah. Kayaknya jadi hal yang sebenarnya normal juga sih ya Kak. Normal. Rasa takut tuh kayak kalau misalnya kita takut tuh ya udah kita jalin aja tetap Betul. gitu ya, normal banget. Nah kalau menurut Kakak sendiri, kenapa rasa takut gagal itu bisa besar banget sampai orang itu jadi nggak berani buat mulai? Oke, saya mau ngutip dari guru agama saya, guru ngaji saya. Kebetulan saya bukan orang pintar Kak. Jadi kita kolafulan lah, kata orang ini, kata orang gitu. Kata guru saya, itu tidak ada pekerjaan yang berat. Yang ada adalah pekerjaan yang tidak jelas. Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah misalnya ya, atau lagi
wirausaha tadi atau lagi pekerjaan apapun, kalau kita merasa pekerjaannya berat, sebetulnya tidak ada yang berat, yang ada adalah tidak jelas. Oke. Nah, bagaimana supaya lebih jelas? Ada juga yang bilang dengan menulis itu menyelesaikan 75% masalah. Oke. Jadi kalau menulis. dengan menulis, jadi kalau misalnya teman-teman maths berarti ya, kalau maths itu ada yang terkendala tadi, takut nih untuk mulai gitu kan, untuk mulai usaha, coba ditulis dulu deh. Oke. Kira-kira apa yang mau kalian capai, kayak gimana strateginya. Biasanya kalau sudah terapihkan seperti itu 75% itu udah beres lah gitu, tinggal dieksekusi. Tadi yang kakak bilang tentang catatan itu penting. Betul. Sebenarnya ini nyambung banget sama episode kemarin. Oh, Kita gitu. juga sempat bahas kalau misalnya kita sebagai pengusaha mau mulai bisnis, perlu banget yang namanya catat. Hal apapun tuh harus Betul, dicatat. betul. Nah, untuk menjadi hal, kalau begitu, bagaimana supaya rasa takut itu bisa diubah menjadi motivasi yang positif buat diri kita, Kak? Oke. Ada motivasi, ada disiplin. Nah, kadang-kadang motivasi sama disiplin ini dia berbeda ya. Kalau disiplin itu tiap hari tekun dia jalani gitu ya. Kalau motivasi itu naik turun. Ini yang saya pernah alami ketika waktu SMK dulu. Kadang-kadang ada satu titik usaha kita tuh stagnan. Oke. Saya dulu pakai box, terus naik ke gerobak, naik ke motor yang ada baknya. Nah, dari motor yang ada baknya itu lama untuk naik ke ruko itu. Karena stagnan, motivasinya turun. Namanya emosi ya, kan naik turun tadi karena belum disiplin. Cara saya menanggulanginya, cara saya untuk ngehack motivasi tadi itu dengan ikutan seminar biasanya. Karena saya rasa ketika saya ikutan seminar, saya dengar cerita orang ini gitu, cerita narasumber ini gitu, saya jadi termotivasi lagi. Dan harus dipahami kalau itu tuh alam bawah sadar. Kita nggak bisa ngontrol kapan motivasi kita turun, tapi minimal saya tahu nih, ketika saya turun, saya bisa naikin lagi dengan dengerin cerita struggle-nya orang. Jadi salah satu hacksnya tadi seperti itu mungkin. Siapa tahu bisa diterapkan sama match yang lagi dengerin. Betul, waktu ya Mes dengerin ya tadi yang udah disampaikan sama Kak Ayub. Dari cerita itu semua pasti bisa jadi motivasi buat kita yang lagi belajar buat mulai usaha. Terakhir nih Kang, kalau ada match yang sekarang lagi galau, mau mulai atau enggak nih gitu ya bisnis, apa pesan yang bisa Kang Ayub sampaikan untuk mereka, untuk match-match di rumah? Tipsnya mungkin ya, tipsnya kurang lebih ada dua nih. Oke. Ada yang sisi agamis banget, ada yang sisi saintifik. Kalau dari sisi saintifiknya, kalau misalnya mau mulai usaha, biasakan dengan teman, itu biasakan ada 3 komponen ini, 3 orang ini gitu. Harus dicari yang pertama itu hustler. Hustler itu tukang dagang. Yang jago dagang tuh ajakin berbisnis. Yang kedua cari hacker. Hacker itu yang jago operasional. Misalnya saya dagang domba, yang tahu domba sakit lahir sampai meninggalnya tuh dia tahu tuh. Nah, yang ketiga itu hipster. Hipster itu yang ria, yang pengen dilihat gitu. Yang suka dokumentasi, bikin konten, yang tren-tren. Nah, dia 3 teman ini coba dicari. Kadang-kadang kita gara-gara suka jualan ngajakin yang sama-sama suka jualan gitu. Padahal biar majunya cepat bisa diajak yang hacker, yang hustler sama yang hipster. Tapi kalau biar nggak takut secara agamanya, kata guru ngaji saya lagi ini mata ya. Kata guru ngaji saya itu amanah ini Allah tidak akan membebani hamba lebih dari kemampuannya. Betul. Makanya amanah itu tidak akan pernah salah pundak. Jangan minta ringankan bebannya, tapi minta kuatkan pundaknya. Bahasa Arabnya kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut miskin, bagaimana saya takut fakir, sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Mungkin begitu Teh. Oke. Menarik banget Kak, jujur menarik banget. Apalagi tadi sempat ada bawa agamisnya itu. Ya siapa tahu ada yang dapat hidayah ya. Menyejukkan juga ya. Terima kasih Kak, jawaban itu bikin jadi pegangan penting buat aku nih Kak pribadi, sama buat para match-match dimanapun berada. Aku jadi ingat CNBC Indonesia pada tahun 2025 menulis UMKM Indonesia itu bisa bertahan di tengah krisis karena beradaptasi ke pasar digital. Bayangin kalau mereka kebanyakan mikir takut gagal, mungkin bisnisnya udah gulung tikar. Tapi karena berani untuk coba, justru mereka bisa bertahan dan tumbuh. Jadi kalau kamu masih ragu, jangan terlalu lama mikir. Mulai aja dulu sambil terus belajar. Wih, enak banget ya baru. Asapnya banyak banget, rasa anggur lagi. Asik juga ya, kelihatan kece kalau diposting di sosmed. Bisa bikin banyak like nih.
Iya dong, kayak gaul abis, ala anak kota gitu. Kok aku batuk-batuk ya? Kenapa nih? Padahal baru juga nyoba. Gak apa-apa, biasa. Kalau udah sering nanti juga biasa aja kok. Sering. Tapi aku baru ingat kategori paku. Vape itu bisa merusak paru-paru dan jantung. Bahkan ada kandungan beracun juga loh. Ah, gak mungkin. Katanya aman. Lagi pula enak kok vape. Rokok elektrik bukan gaya hidup, melainkan ancaman kesehatan. Jangan sampai rasa penasaran merenggut masa depan dan hidup Anda. Berhentilah menggunakan vape sekarang juga. Mau mulai usaha, yuk jangan ditunda. Tips and trick bisnis jadi solusi praktis. Langkah ke timur, bangun masa depanmu. Khusus memulai bisnis, ya Bismentin Baraka. Halo, aku Pilia. Boleh kenalin namanya siapa dan dari prodi apa? Namanya Rafa dari Prodi Ekowisata 61. Oke. Menurut kamu, apa sih yang bikin anak muda ragu buat mulai bisnis? Tentunya ada banyak faktornya yang bikin anak muda itu ragu buat mulai bisnis, mulai dari resikonya itu kan dari finansial, terus mereka juga takut buat memulai, apalagi yang aku lihat tuh anak-anak zaman sekarang itu kurang bisa memberikan ide-ide yang brilian gitu. Saya Fauzan Syahputra dari TNK 60. Kalau menurut saya sendiri sih, saya ragu memulai bisnis tuh karena ya dari awal kita anak muda butuh pengalaman juga ya. Nah kita kan karena masih muda, pengalaman belum ada dan juga modal usaha itu belum banyak. Jadi kita bakal ragu gitu. Jadi mempertimbangkan dulu sebelum membuka usaha tersebut. Perkenalkan, nama aku Fauzan dari Prodi KMN. Karena yang aku tahu dan aku juga sebagai anak muda, bahwa anak muda ini emang serba praktis aja. Dari mulai mereka harusnya brainstorming, mencari-cari atau meriset data-data, dan sekarang kan udah ada chat GPT ya, dan itu membuat mereka jadi malas untuk brainstorming, bahkan untuk memulai bisnis. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mira Melinda dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 60. Oke, kalau dengar kata bisnis, hal apa sih yang langsung kepikiran di benak kamu? Tentang investasi. Kenapa tuh, Kak? Karena bisnis itu terkait dengan perputaran uang. Jadinya ketika kita menginvestasikan suatu uang, itu akan berbalik kembali kepada kita, entah itu dari kenaikannya profit atau misalkan kitanya surplusnya tidak dapat atau sedikit. Nama saya Muhammad Zamzami, saya dari angkatan 61 dari Prodi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan. Kalau menurut saya ya, bisnis itu suatu hal yang sangat menjanjikan dan menguntungkan buat kedepannya. Oke, makasih ya. Mau mulai usaha, yuk jangan ditunda. Tips and trick bisnis jadi solusi praktis. Langkah ke timur, bangun masa depanmu. Khusus memulai bisnis, ya Bismentin. Nah, Mets, itu tadi beberapa pendapat dari teman-teman mahasiswa yang kita tanya soal bisnis dan alasan kenapa anak muda masih ragu buat mulai. Jawabannya macem-macem ya, dan itu nunjukin kalau setiap orang punya pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, tadi juga kita udah sempat putar lagu Kak, ya, berjudul Golden dari Huntrix. Lagu yang ngasih vibe positif banget, pesannya simple tapi dalam. Kalau kita berhenti menyembunyikan diri dan mulai percaya pada potensi kita bisa bersinar dan tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pesan itu nggak jauh berbeda ya, Mets. Banyak anak muda yang punya ide bagus, tapi cuma disimpan dalam pikiran karena takut gagal atau takut dibilang nggak bisa. Padahal kalau nggak pernah dimulai, kita nggak akan tahu sampai mana kemampuan kita sebenarnya.
Jadi daripada bersembunyi di balik rasa lagu, lebih baik ambil langkah dan buktikan. Setelah kita dengar cerita dan pengalaman Kak Ayub di segmen sebelumnya, sekarang kita masuk ke tips dan insight praktis karena percuma semangat tanpa arah, kita perlu langkah nyata yang bisa kita terapin sehari-hari. Lanjut ya Kak. Lanjut. Gimana Siap. caranya supaya kegagalan bisa jadi pelajaran, bukan malah jadi sebuah hambatan? Oke, gimana caranya kegagalan jadi pelajaran? Betul. Pengalaman itu kan memang guru yang terbaik ya Teh ya. Kalau misalnya tadi saya dengar pendapat para mahasiswa, Betul. terus ada cerita tadi CNBC, ini relate banget sama yang saya rasakan. Jadi saya tuh sempat merasakan kalau disclaimer dulu ya, kalau misalnya teman-teman semua mates semua misalnya ke motivator, pasti dia tuh kebanyakan yang mainstream itu ngasih tahu inovasi Betul, gitu betul. kan. Tapi tidak semua anak muda tuh punya inovasi. Kayak saya sendiri, saya juga nggak tahu ini apa yang harus diperbaharui, saya nggak tahu. Makanya yang saya lakukan ya terjun dulu aja. Saya lakukan dulu saja, tapi tentunya habis ditulis, sudah dirapihkan, sudah direncanakan, terjun dulu saja. Inovasinya muncul di mana? Inovasi itu muncul secara evaluasi. Oke. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, kita evaluasi, baru ada inovasi nih. Betul. Kira-kira bagusnya digimanain? Gimana caranya evaluasi itu mau muncul kalau misalnya kita tidak berani melakukan? Makanya mulai aja dulu. Meskipun memang kalau anak muda punya netnya masing-masing. Ada yang tadi ragu ya karena belum punya modal yang cukup misalnya. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing saja gitu, fleksibel. Tapi intinya kalau misalnya tadi takut gagal, justru dari gagal itu kita bisa inovasi terus. Betul. Apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Oke, jadi balik lagi kita harus ya usaha dulu, terjun dulu, Betul. terus kita tahu hasilnya seperti apa. Habis itu kalau misalnya kita udah tahu, baru kita evaluasi nih apa Iya. yang kurang, terus kita cari inovasi atau penggantinya seperti Iya. apa gitu ya Kak. Oke, Step by step. Step by step, Iya. betul sekali. Karena nggak ada pengusaha sukses tanpa kegagalan di baliknya. Betul, tidak ada nahkoda ulung yang lahir dari laut yang damai katanya. Oke. Nah, terus ya Kak, kita kalau misalnya bisnis kita lagi jatuh nih, Oke. langkah pertama apa yang harus kita lakukan biar kita bisa bangkit lagi? Bisnis yang jatuh itu faktornya banyak. Oke. Bisa jadi faktornya dari internal, bisa jadi dari eksternal. Nah, semua faktor internal dan eksternal ini harus kita rapihkan dulu. Memang banyak banget yang harus dirapihin di bisnis. Kalau misalnya mau jalannya mulus ya harus dirapihkan dulu perencanaannya. Kalau misalnya mau diterobos-terobos aja nanti jalannya juga agak bergelombang Agak gitu. bergelombang. Kalau lagi bisnisnya turun, kalau dari eksternal bisa jadi kita evaluasi dulu. Kira-kira apa yang kurang dari produk yang kita jual, yang kita hasilkan. Kalau dari internal bisa jadi dari motivasi tadi. Kalau motivasi yang saya tuh pernah baca artikel, motivasi paling tinggi nomor 1 itu justru amarah gitu. Jadi dengan caranya kita marah ke diri sendiri, marah dengan keadaan, daripada kita jadi nge-tweet gitu ya, buang-buang energi gitu bikin caption, mending pakai tenaga amarah tadi untuk ya memperbaiki kira-kira apa nih yang bisa kita perbaiki dari bisnis kita. Oke, berarti marah itu nggak selalu buruk ya? Nggak Kak, selalu Nggak buruk, tergantung menyalurkannya. Oke, jadi nggak cuman kayak bikin SW aja lah, Nah, nge-tweet di Twitter. itu kan pakai gitu. tenaga marah ya. Betul, itu marah banget, nguras emosi juga gak sih? Pernah Kak? nggak ini debat sama orang di Oke. Instagram misalnya? Kan itu marah tuh, pasti tenaganya lagi gede Iya, tuh. Nah, yang lagi kayak gitu. panas-panasnya banget kita. Nah, lagi panas gitu langsung usaha. Oke, betul banget. Jawaban tadi bener dalam banget nih Kak, dan pasti bisa nolongin anak muda buat nggak mudah untuk menyerah, terus Betul. semangat. Apalagi kalau misalnya kita punya bisnis terus lagi stuck atau nggak bergerak. Nah, strategi apa yang menurut Kak Ayub bisa dipakai buat menghidupkan lagi bisnis tersebut? Kalau misalnya lagi stuck nih, Oke. kira-kira strategi apa sih Kak yang bisa ngehidupin bisnis kita lagi gitu? Oke, ada yang disebutnya pivot. Pivot. Pivot itu karena pasar market itu kan rata-rata kebagi dua. Ada red ocean, ada blue ocean. Oke. Nah, kadang-kadang kita dijenuh salah satunya. Kalau red ocean itu cenderungnya konsumennya itu pengen yang harga murah, terus banyak yang jual, banyak juga yang beli. Nanti kita ngadu harga. Kalau di yang blue ocean itu pembelinya sedikit tapi royal. Jadi kita bisa jual harga mahal. Ngadunya bukan di harga lagi tapi di servis. Nah, kadang-kadang di usaha kita tuh kita dijenuh di salah satu biasanya. Karena udah stuck tadi, caranya bisa pivot. Kita bisa cari bisnis yang serupa. Contoh misalnya saya itu dagang domba. Saya itu dagang domba. Nah, dombanya ini
karena jenuh dagang domba, saya coba jualan kentang. Saya jualan rumputnya juga. Jadi kita bisa bermain di yang lain dulu nih sambil menunggu, karena semua bisnis itu takes time. Anak muda ini zaman sekarang, saya juga masih muda sebenarnya, masih Gen Z. Masih muda, Kak. masih masuk Gen Z lah. Kalau kakaknya apa? Gen Z juga? Gen Z juga, berarti 2005. sama. Saya 2005. Saya 2001. Jadi masih sama lah kita. Gen Z itu penyakitnya pengen yang instan, pengen yang cepat, pengen yang cepet. Yang di depan mata juga ya, cepet selesai. Karena ngelihat globalisasi, oh ada artis ini, udah langsung sukses, ada lihat ini langsung sukses, yang diposting pasti yang sukses. Betul, Kak. Padahal ada struggle di baliknya gitu. Oke, dari obrolan tadi jelas banget kalau sukses itu nggak terjadi dalam semalam. Betul. Pasti prosesnya panjang banget ya, Kak. Tapi dari konsistensi dan kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus. Aku jadi inget nih, Mats, Kompas pernah nulis tahun 2024, salah satu tantangan besar UMKM Indonesia itu adalah masih rendahnya literasi digital. Artinya, kalau kita nggak cepat belajar teknologi, kita bisa kekurung dan ketinggalan zaman. Tapi, buat yang berani adaptasi dan mau belajar, peluangnya itu jadi jauh lebih besar. Jadi, Mats, pesan dari lagu tadi yang udah sempat kita putar nih, Kak, lagu Golden, dan tips yang Kak Ayub berikan sebenarnya sama. Beranilah keluar dari zona takut, berhenti bersembunyi, dan mulai bergerak supaya bisa temukan golden moment dalam bisnis kamu sendiri. Sepakat. Betul. Wanginya mantep banget. Aroma kopinya langsung bikin melek. Kopi apa sih ini? Itu kopi susu bara, racikan spesial dari kedai Kopi Bara. Perpaduan antara kopi robusta dan susu segar dengan takaran yang pas, hasilnya lembut, manis, dan tetap nendang. Pantesan rasanya enak banget. Kopinya kerasa, tapi susunya juga creamy. Beda dari kopi susu yang lain. Iya, kopi susu bara itu emang andalan di sini. Udah banyak anak muda yang jadi pelanggan setia. Karena selain kopinya enak, tempatnya juga asik loh. Wah, jadi gak sabar pengen balik lagi ke sini. Minum kopi susu bara sekaligus kumpul sama teman-teman. Makanya, sekali coba, pasti pingin lagi. Kedai Kopi Bara emang pas buat semua suasana. Mau santai, mau kerja, atau cuma pengen nikmatin kopi yang berkualitas. Temukan suasana nyaman dan hangatnya kebersamaan di Kedai Kopi Bara. Lokasinya mudah ditemukan, ada di Jalan Sarasa. Nikmati racikan spesial kopi susu bara yang siap jadi teman setia di setiap momen hidup Anda. Dan buat yang malas keluar, tenang aja, kopi susu bara bisa pesan online lewat aplikasi favorit. Mau mulai usaha, yuk jangan ditunda. Tips and trick bisnis jadi solusi praktis. Langkah kakimu, bangun masa depanmu. Terus memulai bisnis, ya bismentin. Mats, gak kerasa 45 menit udah kita habiskan di Bismet Talks yang hari ini. Hari ini kita udah ngobrol banyak hal bareng Kak Ayub, mulai dari cerita awal perjalanan bisnis, cara menghadapi rasa takut gagal, sampai tips praktis supaya bisnis bisa tetap bertahan. Semoga obrolan yang super daging tadi bikin kamu lebih berani buat mulai langkah bisnis kamu sendiri. Amin. Ingat Mats, bisnis gak selalu soal modal besar, tapi soal kemauan belajar, beradaptasi, dan konsisten mencoba lagi. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu adalah guru yang bisa bikin kamu jadi lebih kuat. Dan Kak, terakhir aku mau minta kesan dan pesan dari Kakak untuk episode kita hari ini nih Kak. Oke. Ada nggak nih? Closing statement berarti ini Betul, ya. closing statement dari Kakak gimana? Saya tadi lihat, dengar juga ada beberapa cerita CNBC dan Kompas yang ditulis sama Kompas. Saya lihat berbagai macam sudut pandang mahasiswa yang diwawancara. Betul. Ada satu kesimpulan yang kira-kira wah ini bisa masuk di para anak muda gitu ya. Saya mau ngutip dari Zawin. Zawin itu pernah bilang orang yang sukses itu orang yang beruntung. Nah, beruntung itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan.
kemampuan itu bisa diasah, kesempatan itu bisa dicari. Makanya yang namanya keberuntungan itu sebenarnya bisa kita ciptakan. Kita ngasah kemampuan, kita nyari kesempatan. Maka jadilah beruntung, jadilah sukses. Beberapa anak, beberapa Gen Z, beberapa anak muda ada yang beruntung karena dapat privilege, dilahirkan dari keluarga yang secara ekonominya stabil. Jadi dia mudah menggapai impiannya. Beberapa anak muda yang lainnya dilahirkan lebih beruntung lagi karena Tuhan berikan mental dan fisik yang kuat sehingga dia bisa menciptakan impiannya sendiri gitu teh. Jadi buat teman-teman di sini, kondisi kalian beda-beda, tapi coba dirapihkan kondisinya mau apa, impiannya mau apa, strateginya mau apa, step by step. Ajak ngobrol orang yang sudah pernah berpengalaman. Insya Allah insight-nya banyak dari situ. Dan jangan malu juga ya Kak ya. Jangan malu. Nanya-nanya ke orang gitu bukan hal yang harus bikin kita malu gitu. Nah, oke. Terima kasih banyak untuk Kak Ayub yang sudah berbagi cerita dan insight hari ini. Episode kali ini benar-benar spesial banget buat aku pribadi tentunya, untuk Lombok dan untuk teman-teman Maths yang ada di rumah. Buat kamu yang mau terus update info seputar bisnis dan program kita, jangan lupa follow Instagram @bismet.talks. Aku Elviani Intan Saputri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Bismet Talks berikutnya. Ingat selalu Maths, kalau pusing memulai bisnis, ya bismetin aja. Sobat Kemi, ayo merapat di 105,6 FM.